Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi yang berjudul pemisahan dan pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun video ini kami buat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu politik. Sebelum ke pembahasan materi kami, saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama, Aldian dengan nomor mahasiswa L1A021083, Bayu Pranowo Sucipto dengan nomor Indo mahasiswa L1A021090, Nuansa Putih Imani dengan nomor Indo mahasiswa L1A021105, Nada Aulia dengan nomor Indo mahasiswa L1A021103, Nur Anissa Kamili Azmi dengan nomor Indo mahasiswa L1A021107, Rizal Hidayat dengan nomor Indo mahasiswa L1A02111, dan Arsi Jaya Linggarjati dengan nomor Indo mahasiswa L1A018018. Cukup sekian perkenalan dari anggota kelompok 3 ini. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang dimana akan disampaikan oleh pemateri. Untuk pemateri, saya persilahkan. Badan Eksekutif. Badan eksekutif merupakan badan yang memegang kekuasaan eksekutif. Badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden beserta menteri-menterinya. Tugas lembaga eksekutif adalah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan dan menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Wewenang dari lembaga eksekutif yaitu menyelenggarakan pemerintahan negara, merencanakan hal-hal penting sesuai dengan lingkup wewenangnya, melaksanakan rencana-rencana yang sudah dibuat. Adapun beberapa macam badan eksekutif. Ada 2 macam badan eksekutif, yaitu menurut sistem parlementer dan sistem presidensial. 1. Sistem parlementer dengan parliamentary eksekutif. Sistem ini merupakan sistem di mana parlemen memiliki peran penting. Sistem ini biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara. Dengan kepala pemerintahan merupakan Perdana Menteri dan kepala negara ditunjuk sebagai kekuasaan seremonial. Kedua jabatan tersebut pada hakikatnya merupakan cabang kekuasaan eksekutif. Yang kedua, sistem presidensial. Sistem ini bisa memiliki seorang presiden dan perdana menteri yang berwenang terhadap pemerintahan. Sistem ini menghendaki adanya pemisahan secara tegas dan antara eksekutif dan legislatif. Dalam sistem ini, kedudukan eksekutif tidak tergantung kepada DPR, melainkan dikembalikan kepada masyarakat. Badan eksekutif di negara komunis. Terdapat perbedaan pada badan eksekutif di negara komunis, yaitu di mana peranan yang paling dominan dalam menyelami aparatur kenegaraan adalah dari Partai Komunis. Kebanyakan negara komunis mengikuti pola dari Uni Soviet Rusia, atau Uni Soviet Rusia membagi fungsi eksekutif menjadi 2, yaitu pimpinan DPR sebagai presidium Soviet tertinggi dan kabinet. Presidium ini menyelenggarakan tugasnya selama badan itu tidak bersidang, misalnya menunjukkan dan memberhentikan menteri. Badan eksekutif di Indonesia. Indonesia mengenal badan eksekutif pada masa pra-demokrasi terpimpin pada November 1945 Juni sampai 1959. Badan eksekutif negara kita ini terdiri atas presiden yang tak dapat diganggu-gugat dan perdana menteri yang bekerja atas asas-asas tanggung jawab menteri. Presiden memerlukan persetujuan dari DPR untuk membentuk undang-undang dan menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Dapat dilihat pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto yang memiliki kedudukan dominan yang kokoh sehingga menyebabkan tidak ada satupun di antara para elit politik nasional yang dapat menggantikan Soeharto. Hal ini disebabkan karena Presiden Soeharto berhasil membangun ekonomi, termasuk keberhasilan swembada beras di pertengahan 1980-an. Badan legislatif adalah badan atau lembaga yang bertugas untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang ada di sebuah negara. Tugas penting dari badan legislatif yaitu menentukan kebijakan dan membuat undang-undang. Untuk itu badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah. Yang kedua, mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Ada fungsi dari badan legislatif ini. Yang pertama ada fungsi legislasi. Fungsi legislasi ini menyusun program dan menyusun rancangan undang-undang. Yang kedua ada fungsi kontrol.
Fungsi kontrol ini bertugas untuk mengawas dan mengontrol aktivitas badan eksekutif agar sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan. Badan legislatif di Indonesia yang pertama itu ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Bertugas dari DPR ini adalah melakukan fungsi pengawasan kepada Presiden dan Wakil Presiden, menjadi saksi ketika Presiden dan Wakil Presiden melakukan sumpah dan janjinya untuk menjalankan tugas dan memenuhi kewajibannya. Yang kedua ada DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. DPD memiliki tugas yaitu memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang dasar mengenai otonomi daerah dan membahas rancangan undang-undang dan memberikan pertimbangan kepada DPR. Terus yang terakhir ada MPR. MPR merupakan Majelis Pemusyawaratan Rakyat. MPR memiliki tugas adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. MPR juga memiliki peran untuk melakukan pengawasan dalam memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir menjadi saksi kepada presiden dan wakil presiden melakukan sumpah dan janjinya untuk menjalankan tugas dan memenuhi kewajibannya. Terus yang terakhir, lembaga legislatif di negara otoriter. Lembaga legislatif di negara otoriter memiliki wewenang yang berbeda karena lembaga tersebut menghadapi negara yang pada dasarnya sudah menganut paham ideologi komunis. Ini tentu saja berbeda dengan negara-negara demokratis. Badan Yudikatif. Lembaga yudikatif merupakan lembaga yang bertugas sebagai pengawal jalannya undang-undang atau peraturan negara yang harus ditaati. Tugas dan wewenang dari lembaga ini yaitu untuk menyelenggarakan peradilan dan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Menurut peraturan undang-undang, kekuasaan yudikatif di Indonesia dijalankan oleh MA, MK, dan KY. Tugas dari MA, MK, dan KY yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mempunyai tugas untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman tertinggi. MA menaungi berbagai badan peradilan seperti peradilan umum, agama, militer, dan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, di mana keputusannya sudah bersifat final. MK wajib memberikan pernyataan final atas pendapat DPR mengenai pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Selain itu, MK juga mempunyai tugas untuk mengurus tuntutan masyarakat atas kelayakan suatu undang-undang atau peraturan. Komisi Yudisial. KY berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, mengawasi para hakim, dan memutuskan perkara maupun keluhan masyarakat terhadap hakim. Anggota yudisial diangkat dan diberhentikan Presiden dengan persetujuan DPR. Oke, selanjutnya lembaga yudikatif di Indonesia. Perkembangan badan yudikatif di Indonesia sangat bervariasi dari masa ke masa. Pada masa Orde Lama, terjadi banyak penyelewengan yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno yang mengabaikan trias politika dan mayoritas kewenangan yudikatif yang dipengaruhi oleh badan eksekutif. Memasuki Orde Baru, badan yudikatif ini dikoreksi dengan dikeluarkannya asas judicial review. Akan tetapi pada prakteknya, asas itu hanya menjadi teori dan tidak dipraktekkan pada sistem kerjanya, serta adanya praktek nepotisme dalam perekrutan Hakim Agung. Pada masa reformasi ini, banyak dibangun lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Ombudsman Nasional, dan Komisi Hukum Nasional, yang diharapkan dapat membangun sistem hukum Indonesia yang lebih baik lagi dari masa-masa sebelumnya. Selanjutnya, lembaga yudikatif di negara komunis. Pandangan orang komunis terhadap lembaga yudikatif sangat berkaitan erat dengan tahap-tahap berkembangnya komunisme di Uni Soviet. Orang komunis menganggap peranan dan wewenang badan yudikatif ini selaras dengan suatu konsep, yaitu konsep Soviet legality. Selain itu, penyelenggaraan hukum serta wewenang dari yudikatif merupakan prasarana dalam melancarkan pertumbuhan ke arah komunisme. Seperti yang dikatakan oleh Andrei Y. Pisinski dalam The Law of the Soviet State, sistem pengadilan dan kejaksaan merupakan alat yang kuat dari diktator proletar dengan mana tercapainya tugas-tugas sejarah dapat terjamin, tata hukum diperkuat, dan penyelenggaraan undang-undang Soviet diberantas. Fungsi badan yudikatif dalam hal ini tidak untuk melindungi seseorang individu dari tindakan kesewenangan pemerintah.